Halo Sobat Pers, selamat datang kembali di Potot Talks. Akhirnya kita ada Potot Talks nih di episode kedua, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget ya sama Sobat Pers semuanya. Oke, sobat sobat pers. Jadi kembali lagi bersama aku Nur Samsia dan rekan aku di sini ada Pauja Akbar. Halo Akbar, apa kabar? Halo Kak, pastinya aku baik ya, sehat dan semangat juga nih. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja sambut aja nih bintang tamu kita pada podcast episode kedua kali ini. Di sini ada Kak Fajar selaku Ketua Bidang Seni dan Olahraga BEM FSM 2022. Halo Kak Fajar, apa kabar Kak? Oke, halo halo. Salam kenal. Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Apa kabar? Alhamdulillah Kak, kabar baik juga. Oke. Alhamdulillah Kak, baik juga Kak. Nah, boleh dong Kak Fajar memperkenalkan diri lebih lanjut biar sobat pers di sini gak pada penasaran nih sama Kak Fajar. Oke. Oke, kalau gitu izinkan aku ngenalin diri aku sendiri. Sebelum kenalin teman-teman Potlot semua. Aku Fajar Sakti Sanubari, biasa dipanggil Fajar dari Informatika angkatan 2019 sebagai Kepala Bidang Seniora di BMFSM 2022. Gitu. Mungkin mau ngucapin makasih dulu kali ya ke teman-teman Potlot semua udah ngajak aku buat ngisi podcast gini nih. Pertama kali jujur. Iya, terima kasih juga nih buat Kak Fajar udah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih juga ya Kak. Mungkin itu ya Kak, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, Kak Fajar ini kan Ketua Bidang Seniora BEM FSM 2022 ya. Nah, aku mau tanya Kak, hobi Kak Fajar itu apa Kak? Apakah karena Ketua Bidang Senior itu hobinya olahraga atau ada hobi lain nih Kak? Hobi ya, kalau ngomongin hobi jujur aku nggak terlalu suka olahraga sih. Bahkan bisa dibilang malas gitu kalau olahraga aslinya. Nah, cuman aku tuh lebih cenderung suka main musik, terus suka baca, gitu-gitu aja sih paling. Nah, paling tidur lah. Kalau misal Kak Fajar dari olahraga, bidang apa sih Kak? Olahraga apa yang Kak Fajar suka? Yang olahraga ya. Kalau bidang olahraga jujur kalau buat mainnya langsung tuh ada beberapa. Mungkin suka badminton, suka volley, suka futsal dan macam-macam olahraga lainnya gitu. Kalau misalkan buat nontonnya aja tuh eh suka nonton apa ya? Semua olahraga sih kayak yang seru-seru gitu kadang-kadang aku tonton gitu kalau misalkan ada waktunya. E-sport juga kadang main. Hmm, Oke, tapi Kak Fajar ngikutin gak nih? Kemarin kan ada SEA Games ke-31 tuh. Kak Fajar ngikutin gak? Games ngikutin, kurang lebih tahu Oke. lah. Nah, Oke Kak, jadi kan kebetulan nih di podcast episode kedua ini kita mau bahas tentang SEA Games ke-31 yang mana baru aja closing nih di tanggal 23 Mei 2022 kemarin. Iya nih bener banget nih. Terus itu ya sedikit informasi ya buat sobat sobat pers semuanya. SEA Games itu awalnya diselenggarain di Hanoi, Vietnam pada tanggal 21 November ya sampai 2 Desember 2021. Tapi sayangnya nih ya karena ada COVID-19 yang sekarang udah mereda nih ya. Jadi seperti kata Kak Nur tadi ya, SEA Games 2021 itu dijadwalkan ulang nih diundur jadi tanggal 12 sampai 23 Mei 2022. Iya, nah eh, di SEA Games 2021 ini kontingen Indonesia kan mengikuti 32 cabang olahraga dari total 40 cabang olahraga. Nah, kalau menurut Kak Fajar sendiri, gimana sih keberjalanan SEA Games 2021 kemarin? Apakah perolehan 69 medali emas oleh kontingen Indonesia itu dan menjadi peringkat ketiga udah sesuai ekspektasi Kak Fajar? Atau mungkin awalnya Kak Fajar yakin kalau misal tim Indonesia itu bisa meraih medali emas lebih dari 69 gitu, Pak. oke. Kalau menurutku ya, keberjalanan SEA Games kemarin tuh kalau misalkan mau diungkapin sama satu kata tuh eh apa ya? Hancur, bukan hancur sih hancurnya cuman bukan hancur yang
yang jelek gitu ya, cuman hancur pecah gitu maksudnya. Kenapa aku bilang kayak gitu, soalnya emang seru, ada serunya, ada tegangnya, ada teriak-teriaknya juga kan. Jadi ya seru lah nontonnya gitu. Nah, terus buat, yang ekspektasi ya, kan Indonesia tuh dapat peringkat ketiga dari beberapa negara gitu. Kalau ekspektasi sih jujur, aku kalau berekspektasi tuh awalnya Indonesia mikirnya bakalan bisa lebih dari juara 3 gitu. Soalnya kan ngelihat atlet-atlet yang kita punya kan, ya maksudnya, bukan nggak mungkin lah kalau misalkan kita bisa ngambil juara 1, juara 2 atau mungkin juara 1 gitu. Cuman ya, kalau dibilang sesuai ekspektasi sih, sesuai-sesuai aja sih, soalnya kan emang ada peningkatan juga dari tahun lalu kan, dari 2 tahun lalu tuh di 2019 ingetku Indonesia tuh di peringkat 4. Nah, dan sekarang kan kita di peringkat 3 ya, berarti kan udah ada kemajuan gitu. Terus itu Kak, waktu di SEA Games ini ada nggak Kak, apa ya, cabang olahraga nih ya, yang bikin Kak Fajar itu greget banget Kak pas nonton Kak, pengen apa ya, pengen teriak-teriak lah, apa seneng banget lah, apa gitu lah Kak? Kalau greget banget tuh pas yang pasti badminton. Gue nggak tahu kenapa setiap nonton badminton tuh selalu pengennya teriak-teriak aja udah. Nggak tahu sih, kayaknya karena nonton barengnya sama orang tua juga ya, jadi orang tua ikut teriak, aku ikut teriak juga gitu. Jadi nggak ngikut-ngikut aja. Cuman yang paling greget tuh, si badminton tadi sama si, e-sports. E-sports tuh kan ada Mobile Legends kalau nggak salah ya. Nah, itu di Mobile Legends tuh aku mikirnya di si Indo itu bisa dapet lah easy easy gold medal gitu maksudku. Ternyata malah dapetnya silver medal ya, cuman ya nggak apa-apa gitu. Oke Kak, mungkin pas nonton badminton atau cabang olahraga lain nih, Kak Fajar ada pernah nggak ngira kalau pas awal-awal tuh, ini cabang olahraga pasti nyumbang medali nih gitu, tapi ternyata pas, akhir pertandingan malah nggak nyumbang medali sama sekali gitu, Kak? Kalau itu, kalau buat yang nggak nyumbang medali sih, nggak tahu ya kalau misalkan aku, cuman yang itu tadi sih yang kayak apa yang aku bilang sebelumnya, di Mobile Legends itu kan harusnya kita bisa dapat gold medal ya, dilihat dari, atlet-atletnya juga, dari pengalaman juga, pokoknya dari kualitas ataupun kemampuan pemainnya tuh menurutku nggak susah gitu buat dapat gold medal, cuman ternyata malah juara 2 gitu karena kalah sama Filipina. Mungkin agak agak, agak gitu sih waktu waktu tahu hasilnya. Jadi itu ya Kak, menurut Kak Fajar sendiri sebenarnya kalau untuk cabang apa ya, Mobile Legends itu bisa peluangnya bisa lebih tinggi ya Kak, untuk apa ya, ekspektasinya itu bisa melebihi itu ya Kak, jadi, gold medal gitu ya Kak? Menurutku sih gitu ya. Di Indonesia juga itu sih ya, e-sport-nya sedang naik-naiknya ya Kak, kan udah banyak juga yang juara itu ya, internasional ya. Heeh, bener, e-sports-nya lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya. Kalau menurut kalian apa, ada nggak kayak cabur-cabur yang sekiranya tuh bakalan nyumbang medali nih ternyata malah nggak nyumbang atau dapetnya nggak sesuai sama ekspektasi gitu? Mungkin kalau dari aku sih kayak cabang, itu ya, eee, sepak sepak bola ya, Kak. Sepak bola itu harusnya bisa, apa ya, setidaknya juara 2 lah gitu maksudnya, Kak, atau biasanya kan masuk final tuh Indonesia, malah jadi juara 3 doang nih di, SEA Games. Iya sih, bener banget. Aku juga, awalnya tuh ngira kalau misal dari sepak bola tuh bisa ada nyumbang medali emas gitu. Tapi, kalau dari aku sendiri yang, apa ya, ekspektasiku yang bakal nyumbang medali emas itu ini sih, tim putranya badminton yang bergu itu. Kan aku kira, pas semifinal itu bakal masuk final tuh, ternyata cuma malah bisa sampai, apa, perunggu aja gitu sih. Iya setuju, sepak bola juga aku setuju tuh waktu itu. Nontonnya juga sempat gregetan tuh karena, gitu-gitulah pokoknya. Seru lah pokoknya nonton bola. Jadi kalau menurut Kak Fajar ini performa, atlet-atlet Indonesia ini, udah sesuai apa enggak, Kak? Sesuai ekspektasi apa enggak, Kak, performanya, Kak? Udah bagus apa masih kurang itu, kurang semangat lah dalam bertanding? Menurutku sih kalau misalkan sesuai ekspektasi itu sudah jauh melebihi ekspektasi ya. Maksudnya kan atlet-atlet itu kan dipanggil buat mewakili Indonesia gitu. Mereka berlaga buat ngebanggain nama Indonesia di, ajang internasional atau ajang Southeast Asia gitu ya, ajang Asia Tenggara. Gitu menurutku,
performanya mereka tuh udah jauh lebih dari ekspektasi dan aku yakin juga, buat para, para atlet atau para atlet-atlet yang belum mendapatkan medali itu, yang pasti juga udah pasti berusaha sekuatnya mereka gitu, semaksimalnya mereka buat ngasilin sesuatu buat Indonesia, gitu. Menurutku sih kayak gitu. Pasti sudah maksimal lah performanya. Oke, Kak. Jadi kan tadi sebelumnya tuh Kak Fajar bilang ada beberapa cabur yang pas nontonnya tuh bikin teriak-teriak, bikin gregetan gitu, Kak. Nah, menurut Kak Fajar sendiri, apa sih cabang olahraga apa yang terfavorit untuk Kak Fajar dari 40 cabang olahraga yang ada di SEA Games? Oke, dari 40 cabang olahraga ya, favoritnya satu aja atau boleh banyak? Mau 3 terfavorit juga nggak apa-apa, Kak. Oke, 3 ya. 3 berarti sepak bola, badminton, sama Mobile Legends. Oke, kalau atletnya sendiri nih, Kak, atlet dari cabang olahraga ketiga itu atau ada atlet terfavorit Kak Fajar itu dari cabang olahraga lain? Kalau atlet sih sebenarnya, aku tuh kalau atlet nggak terlalu ngikutin banget ya, maksudnya nontonnya nonton aja gitu, nggak terlalu memahami banget. Cuman atlet yang paling aku suka tuh si pasangan duo yang dari Indonesia tuh The Minions itu. Itu aku paling suka dia. Tapi kan Kak, waktu di SEA Games itu, apa ya, Minions-nya tuh nggak ada gitu loh. Oh nggak ada ya? Pasangannya tuh ada pasangan dadakan yang Oh iya, enggak kan, karena Minions-nya kan, mewakili di Thomas Cup. oh iya bener. Kalau gitu siapa ya? Ngikut kalian aja deh favoritnya deh, nggak tahu aku. Di badminton Kak Fajar kenalnya, atlet siapa gitu, Kak? Atlet-atlet tuh itu tadi sih The Minions, terus, siapa namanya, eee, siapa sih yang cewek tuh? Aduh, terus Grisha Poli ya, cuman kan udah pensiun. Iya. Terus si Ginting juga bagus, terus Christie, Jonathan Christie gitu-gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri nih ya, Kak, waktu SEA Games itu, mungkin kalau olahraga terfavorit buat aku juga badminton nih, tapi kalau untuk atletnya juga atlet dari badminton gitu. Apalagi waktu itu, apa ya, suka banget sama pertandingannya dari Putri Kusumawardhani, itu Putri KW itu. Jadi, apa Oh iya. ya, keren banget sih mainnya gitu. Bisa meraih medali perunggu di perorangan juga keren gitu menurut aku. Setuju tuh. Kalau itu sih Kak, kalau tadi kan ngikutin itu ya Kak, e-sport ya Kak. Kalau e-sport sendiri favoritnya siapa nih Kak untuk itunya Kak, atletnya Kak? Ini yang ada di tim Indonesianya aja atau boleh yang nggak ada di tim Indonesianya? Yang dari Indonesia dulu deh. Oh yang ada di timnya aja ya? Iya. Aku suka siapa namanya? Siapa aja sih yang main tuh? Oh ini siapa tuh, R7 ya? Kalau nggak salah tuh namanya. Iya R7 sama junglernya juga suka si Albert itu. Bagus Oh mereka iya, main, udah terus jago dari lah. itu ya tim RRQ ya. Iya betul dari RRQ. Kalau menurut Kak Fajar sendiri, apresiasi apa ya dari warga Indonesia ini terhadap atlet-atlet ini dirasanya udah cukup apa itu Kak masih kurang Kak apresiasinya Kak terhadap atlet nih Kak? Apa mungkin itu ya yang diapresiasi itu yang juara-juara aja nih, yang nggak juara ini diabaikan gitu? Oke, menurutku ya kalau dari segi apresiasi sendiri, kalau dari kita gitu selaku warga negara itu menurutku udah cukup. Soalnya kan kita bentuk apresiasinya itu sekedar support dari media sosial juga udah bentuk apresiasi gitu kan. Maksudnya bahkan, dari media sosial gitu sempat masif gitu dukungan kita ke Indonesia. Jadi, bisa dibilang kalau buat bentuk apresiasi itu sudah cukup banget lah dari kita masyarakat ke para atlet-atlet yang bertanding. Ya semoga aja tersampaikan gitu semangatnya. Iya sih Kak, kalau apa ya, cuma sekedar warga negara ya bisa dukung dari itu ya Kak, dari sosial media ya Kak. Mungkin nonton langsung ke sana kan, siapa tahu jadi Iya. lebih nambah semangat, betul. Oke Kak, mungkin ini ya Kak, sebagai pertanyaan terakhir nih Kak.
ada hal yang menarik yang bisa dipetik nggak Kak dari SEA Games Kak buat diimplementasikan nih ke teman-teman seniora di BEM FSM Kak? Aduh. Oke, hal menarik ya. Hal menarik itu rasa solidaritasnya sih. Maksudnya solidaritas buat menghasilkan sesuatu buat Indonesia tuh menurutku bisa jadi satu hal yang bisa aku ambil dari SEA Games buat aku terapin ke teman-teman senior BMSM. Terus yang lain juga semangat bertarungnya, jangan gampang menyerahnya, terus sportsmanship-nya mungkin gitu-gitu tuh hal-hal yang kira-kira mungkin bisa aku terapin ke teman-teman BMSM gitu. Teman-teman senior lebih khususnya. Oke. Jadi karena tadi juga udah ditutup sama pertanyaan terakhir dan udah Kak Fajar udah menyampaikan hal menarik dan implementasinya untuk teman-teman seniora BEM FSM. Jadi untuk podcast kita di episode kedua ini cukup sekian dulu, sampai di sini dulu. Terima kasih nih untuk Kak Fajar yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ngobrol dan sharing bareng kita hari ini. Terus juga terima kasih untuk Sobat Pers yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga Sobat Pers dan kita semua di sini selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Oke, aku Nur dan rekan aku Akbar. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Potlot Talks episode selanjutnya. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya teman-teman Potlot.